20 orang Kristen dikubur hidup-hidup di Pakistan. Tetapi ketika para Algojo kembali keesokan paginya, sesuatu yang tidak masuk akal telah terjadi. Tanah itu seperti mendorong tubuh-tubuh itu kembali ke permukaan. Saya tahu, itu terdengar sulit dipercaya. Anda mungkin berpikir, ini terlalu gila untuk menjadi nyata. Tetapi peristiwa yang terjadi di desa kecil itu mengguncang hati bahkan orang-orang yang membenci kekristenan dan ingin mereka mati. Sebelum Anda menganggap ini sekadar cerita dramatis yang dibuat untuk viral, saya ingin Anda mendengar kisah asli dari orang-orang yang menyaksikannya sendiri. Karena apa yang terjadi malam itu melampaui logika manusia dan akan mengubah cara Anda memandang iman, penganiayaan, dan kuasa Tuhan. Semua ini terjadi di pedesaan Pakistan, di tempat di mana minoritas Kristen hidup di bawah ancaman setiap hari. Banyak orang tidak menyadari bahwa di sebagian wilayah Pakistan, menjadi Kristen bukan hanya sulit, tetapi bisa membuat seseorang kehilangan nyawa. Hukum penodaan agama bisa digunakan kapan saja. Fitnah kecil saja bisa memicu kemarahan massa dalam hitungan menit. Di desa itu, ada sekitar 50 keluarga Kristen. Mereka memilih hidup tenang, tidak mencolok, beribadah di gereja rumah kecil setiap minggu. Tidak ada kegiatan publik yang besar. Mereka hanya ingin hidup dan mempertahankan iman mereka dalam diam. Tetapi kebencian kadang mencari bahkan mereka yang tidak ingin terlihat. Salah satu keluarga di desa itu adalah keluarga Hasan. Sang ayah Yusuf meninggalkan Islam dan mengikut Yesus sekitar 10 tahun sebelumnya. Dan di Pakistan, keputusan itu dianggap sebagai pengkhianatan terbesar. Dia tahu risikonya. Tetapi dia berkata bahwa setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia tidak bisa lagi menyangkal apa yang sudah dia lihat dan rasakan. Dan dari sinilah kisah ini benar-benar dimulai. Dia menggambarkan pengalaman itu seperti bertemu dengan seseorang yang benar-benar mencintainya, bukan karena apa yang bisa dia lakukan, bukan karena seberapa baik ia menaati aturan, tetapi karena siapa dirinya, dan itu mengubah hidupnya. Yusuf menjadi seorang Kristen, lalu satu persatu keluarganya juga ikut percaya. Istrinya, ketiga putranya, putrinya, bahkan ibunya yang sudah tua. Untuk beberapa waktu, semuanya tampak baik-baik saja. Orang-orang di desa tahu, mereka sudah dengar. Hanya saja kebanyakan memilih menghindar. Ada ketegangan tentu, tapi tidak ada kekerasan. Semua berubah ketika Yusuf mulai menjawab pertanyaan tetangganya tentang Yesus. Dia tidak berkhotbah di jalan. Dia tidak membagikan Alkitab kepada siapapun. Dia hanya bercerita ketika ditanya. Tetapi di tempat seperti itu, penginjilan yang lembut pun dianggap ancaman. Imam setempat mulai mendapat laporan bahwa Yusuf mencoba mengubah keyakinan orang, bahwa dia berbicara menentang Islam, bahwa dia merusak generasi muda. Tuduhan itu tidak benar, tapi pada saat itu kebenaran bukan lagi yang utama. Yang penting adalah narasi sedang dibangun, dan narasi itu berbahaya. Imam mulai berkhotbah melawan orang Kristen di desa selama salat Jumat. Ia menyebut mereka agen barat, orang-orang yang ingin menghancurkan komunitas dari dalam. Ia mengatakan mereka meracuni pikiran Muslim, menyesatkan orang, menghina Nabi. Setiap khutbah menjadi semakin panas. Permusuhan itu terasa seperti badai yang terus mengumpulkan kekuatan. Keluarga Yusuf mulai menerima ancaman. Kertas-kertas kecil diselipkan di bawah pintu rumah mereka, memerintahkan agar mereka pergi atau menanggung konsekuensinya. Batu dilemparkan ke jendela mereka pada malam hari. Putra-putranya diserang dalam perjalanan pulang dari kerja. Putrinya dilecehkan di pasar. Tekanan itu terus meningkat dan meningkat, sampai suatu hari Jumat, setelah khutbah yang sangat menghasut, Imam membuat pernyataan terbuka. Ia berkata bahwa keluarga Kristen ini telah melakukan penistaan agama. Ia berkata mereka menghina Islam dan Nabi, dan bahwa menurut pemahaman mereka atas hukum agama, mereka pantas dibunuh. Ia meminta masyarakat desa untuk membersihkan komunitas dari korupsi ini. Dan malam itu, massa pun terbentuk. Bayangkan ada sekitar 100 orang, mungkin lebih, yang dipersenjatai dengan apapun yang bisa mereka temukan. Tongkat, batu, alat pertanian, bahkan beberapa senjata. Mereka jadi gaduh dan yakin bahwa apa yang mereka lakukan benar, bahwa Tuhan menginginkannya. Mereka berkeliling rumah ke rumah, menangkap semua orang yang dikenal sebagai orang Kristen. Pria, wanita, remaja, tidak ada yang luput. Orang Kristen yang melawan dipukuli, yang berusaha melarikan diri ditangkap. Di sebuah desa kecil, tidak ada tempat bersembunyi. Menjelang malam, mereka berhasil mengumpulkan 20 orang Kristen dan menaruh mereka di alun-alun desa. Satu-satunya kesalahan mereka adalah percaya kepada Yesus. Massa meneriakkan kematian bagi mereka, meminta agar mereka dijadikan contoh supaya orang lain takut meninggalkan agama mayoritas.
Seorang imam berbicara kepada kerumunan. Menurutnya, orang-orang itu sudah diberi kesempatan untuk kembali ke agama mereka, tetapi menolak. Mereka memilih dewa palsu daripada kebenaran, katanya. Sekarang mereka harus menghadapi konsekuensinya. Suasana menjadi sangat gelap. Massa tidak mau membunuh dengan cepat. Mereka ingin membuat contoh yang kejam. Mereka memaksa 20 orang itu menggali kuburan mereka sendiri, sebuah parit panjang di ladang di luar desa. Sambil menggali, beberapa dari mereka berdoa dengan lantang, beberapa menyanyikan pujian, beberapa menangis. Menurut saksi mata, tak seorang pun dari mereka mengutuk para pelaku atau menyangkal iman mereka. Mereka tidak memohon agar nyawa mereka diselamatkan dengan mencela Yesus. Di antara mereka ada Yusef yang terus memberi semangat kepada yang lain. Teks ini menggambarkan kejadian yang sangat mengerikan dan menyedihkan. Penganiayaan